Kita sudah masuk di tahun 2024. Iya, pertama-tama saya atas nama Gembala dan para pelayan mengucapkan selamat tahun baru 2024, Happy New Year. Tahun yang saya percaya, tahun dimana akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kemarin kita doa dengan Gembala Sidang Pak Niko di Sentul. Pak Niko melepaskan pengurapan dan tadi saya digerakkan oleh Tuhan ya juga untuk membagikan, mengimplementasikan, terima pengurapan. Pengurapan ini akan mengajarkan kita untuk kita bagaimana berjalan dalam kasih, anugerah dan berkatnya Tuhan. Amin. Keadaan gak semakin baik. Kenapa? Sebab firman Tuhan yang berkata Bapak Ibu, keadaan di akhir zaman gak semakin baik. Firman Tuhan berkata seperti itu. Kasih sudah semakin dingin, perang di mana-mana, bencana terjadi dan ini sedang terjadi. Betul Bapak Ibu? Ini sedang pengenapan kepada akhir zaman dan tidak lama lagi Tuhan kita akan datang. Semuanya akan digoncangkan Bapak Ibu. Semuanya pun juga dalam kehidupan kita semua akan digoncangkan. Tapi firman Tuhan berkata ada satu yang gak digoncangkan. Apa Bapak Ibu? Apa yang gak digoncangkan? Halo, anybody home? Kerajaan Allah itu gak digoncangkan. Semua akan digoncangkan kecuali satu, kerajaan Allah. Dan kita anak-anak Tuhan, kalau kita berdiam dalam kerajaan Allah, maka kita akan aman. Walaupun saya percaya kita akan mengalami goncangan, tapi kita akan tetap kuat. Amin. Kita akan berasa, tapi kita akan tetap kuat Bapak Ibu. Nah karena itulah Bapak Ibu, di tahun ini Tuhan ngasih tema untuk kita semua. Fokus kita 2024, iya, di mana kita harus membangun kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kalau lihat di depan-depan kalender yang kita bagikan di hari Natal ya, itu building kingdom karakter. Di mana ini fokus kita untuk membangun karakter kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Saat kehidupan kita memiliki karakter kerajaan Allah, kita akan tetap kuat Bapak Ibu. Dunia akan digoncangkan tapi kita akan tetap kuat karena ada kerajaan Allah di kehidupan kita. Karena kita memiliki karakter kerajaan Allah. Bapak Ibu, karena itulah selama sepanjang tahun ini, setiap bulan Bapak Ibu akan terus diperlengkapi dengan nilai-nilai bagaimana Bapak Ibu membangun karakter kerajaan Allah di kehidupan Bapak Ibu. Yang ngerti katakan ha. Puji Tuhan. Kita channelnya sama Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu belajar bagaimana kita kerinduan Tuhan untuk kita menjadi penyembah. Seperti dikatakan Bapak Ibu di Yohanes 4 ayat ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa menghendaki apa? Penyembah-penyembah yang benar. Salah satu karakter kerajaan Allah, Tuhan rindu ada penyembah dalam diri kita. Penyembah artinya apa? Pribadinya Bapak Ibu. Pribadi yang menyembah. Dan ini yang Tuhan mau, setiap kita anak-anak Tuhan menjadi penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang benar. Ini yang kerinduan Tuhan untuk kita memiliki hati atau kita menjadi penyembah yang benar di mata Tuhan. Penyembahan Bapak Ibu bagi orang percaya ya adalah mengasihi dan menghormati Tuhan, Sang Juru Selamat yang sudah menyelamatkan. Melalui apa? Doa, nyanyian, ucapan syukur, dan perbuatan sehari-hari yang memuliakan Tuhan. Ini penyembahan bagi setiap kita orang percaya atau anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Jadi sikap kita Bapak Ibu yang mengasihi, menghormati Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, menjadi penebus kita. Melalui apa? Melalui kita gaya hidup kita yang berdoa. Memuji Tuhan dengan pujian. Bersyukur Bapak Ibu.
dan kelakuan kita yang memuliakan Tuhan. Dan setiap orang percaya, setiap kita anak-anak Tuhan, itu adalah penyembah Bapak Ibu. Tangkap Bapak Ibu. Setiap kita anak Tuhan, orang percaya, itu adalah penyembah-penyembah. Masalahnya kita sudah belum menjadi penyembah yang benar di mata Tuhan. Itu pertanyaan Bapak Ibu. Penyembah yang benar adalah penyembah di mana kita menyembah Tuhan dengan hati kita. Ya, melalui doa, ucapan syukur, dan perbuatan sehari-hari kita yang memuliakan nama Tuhan. Itu penyembah yang benar di mata Tuhan. Coba koreksi, kita sudah belum. Menyembah bukan hanya menyembah di gereja, Bapak Ibu. Menyembah itu adalah gaya hidup daripada anak-anak Tuhan. Di gereja, wah luar biasa menyembahnya, hebat banget. Sampai orang sampai terkesima Bapak Ibu, gaya menyembahnya luar biasa. Ya, tetapi di luar dia nggak jadi penyembah Bapak Ibu. Berbeda banget. Itu bukan penyembah yang benar di mata Tuhan. Di mata Tuhan penyembah yang benar adalah kehidupan dia sehari-hari. Sikap dia mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Dan terimpartasi Bapak Ibu melalui gaya hidup dia senantiasa berdoa. Memuji Tuhan, mengucap syukur, itu sehari-hari terimpartasi. Ini penyembah yang benar Bapak Ibu. Dan banyak kita yang gak sadar. Kita pikir menyembah itu di gereja saat kita beribadah. Penyembah yang benar enggak hanya di gereja Bapak Ibu. Penyembah yang benar tidak hanya di gereja. Nah berarti ada penyembah yang gak benar Bapak Ibu. Oke, saya mau bahas ada penyembah yang seperti apa sih yang gak benar atau penyembah yang keliru. Ya Bapak Ibu, supaya kita sadar. Wah kita tuh, selama ini saya bukan penyembah yang benar di mata Tuhan. Oke Bapak Ibu, penyembah yang keliru. Iya, di Yohanes 4 ayat ke-22 dikatakan. Yohanes 4 ayat 22 dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ya, ketika itu dia sebagai manusia dan dia ada di bangsa Yahudi. Dia berkata, kami suku Yahudi menyembah kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bapak Ibu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Perhatikan, kita sudah kenal belum? Siapa yang kita sembah? Bapak Ibu, siapa yang kita sembah? Saya tahu Pak, saya sembah tuh Tuhan Yesus, saya tahu. Seberapa sudah kenal dengan Tuhan Yesus? Itu pertanyaannya. Semakin kita mengenal Tuhan kita, semakin kita menghormati Tuhan kita. Semakin kita menghormati Dia, maka semakin dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita hanya mengenal Tuhan kita sebagai Tuhan, saya kenal Tuhan kita juru selamat. Tapi nggak mengenal secara dalam Bapak Ibu. Maka penghormatan kita hanya sebagai Tuhan aja. Penghormatannya kepada Tuhan saja. Maka penyembahan kita hanya penyembahan yang ya levelnya hanya di kulit Bapak Ibu boleh ia ilustrasikan. Tapi kalau kita kenal semakin dalam Tuhan kita menghormati Dia karena kita kenal Dia banget. Dia mati untuk kita semua supaya kita diselamatkan. Karena Dialah kita boleh ada saat ini. Kita masih boleh memiliki semuanya karena Tuhan baik. Kita akan menyembah Dia dengan menyembah yang dengan dalam Bapak Ibu. Seberapa saudara kenal Tuhan saudara? Dan seberapa saudara menganggap Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan saudara? Siapa bagi saudara Tuhan Yesus itu? Itu menentukan saudara menghormati Dia atau tidak. Bagi saya Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup saya. Semua saya lakukan untuk supaya Tuhan dipermuliakan. Saya selalu berusaha Tuhan. Apa yang saya lakukan, apakah engkau dimuliakan atau tidak? Ini yang jadi guidance saya dalam kehidupan saya Bapak Ibu. Saya tahu Tuhan memiliki penyembah-penyembah yang hanya menyembah di gereja, tapi menyembah dalam kehidupan di sehari-hari. Dan saya sepatutnya Tuhan, apakah sudah benar belum yang saya lakukan? Tuhan lebih baik dengan saya. Saya ada saat ini semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan cinta saya. Tuhan uput saya dari semuanya. Bapak Ibu, kenali Tuhan, Bapak Ibu saudara semua. Dan itu perlu dibangun Bapak Ibu. Enggak cukup hanya baca firman Tuhan seminggu sekali di ibadah.
Gak cukup hanya doa pagi. Gak cukup hanya doa makan. Saya doa apa? Sehari 4 kali. Doa bangun tidur, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam, dan doa mau tidur. 5 waktu Pak. Seperti sepupu kita 5 waktu. Itu gak cukup untuk saudara kenal siapa Tuhan saudara. Sehingga hubungan saudara dengan Tuhan itu hubungannya selevel mungkin hanya di atas saja. Gak sampai ke dasarnya. Dan akibatnya penyembahan saudara hanya penyembahan ya sekedar hanya menyembah saja. Tapi kalau saudara tahu siapa Tuhan saudara, maka akan beda gaya saudara menyembah Tuhan. Kenali Tuhan, siapa yang kita sembah Bapak Ibu. Kami menyembah yang kami kenal. Kenal belum saudara dengan Tuhan saudara? Tuhan kita Tuhan Yesus. Seberapa dalam sudah kenal dengan dia? Kalau sudah kenal dengan dia intim, tahu Bapak Ibu, ya maka kehidupan saudara akan menjadi penyembah-penyembah yang benar di mata Tuhan. Amin. Jadi mulailah terus bangun hubungan dengan Tuhan. Kenalilah siapa Tuhan kita itu. Cara bagaimana? Tuhan sudah ngasih kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itulah Allah sendiri Bapak Ibu. Saat saudara baca firman Tuhan dan merenungkannya Bapak Ibu dan melakukannya, maka Bapak Ibu akan tahu siapa itu pribadi Yesus. Maka kita akan menghormati dia. Maka kita akan menjadi penyembah-penyembah yang menyenangkan Tuhan. Mulai bangun kehidupan Bapak Ibu. Dengan apa? Kenal Tuhan lebih dalam lagi. Gak cukup di gereja. Gak cukup hanya rumah doa atau baca firman Tuhan. Tapi renungkan dan lakukan Bapak Ibu. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Saat kita lakukan itu akan menjadi rema. Hidup dalam kehidupan kita. Dan kita tahu dia ada dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu. Ya, penyembah yang keliru. Penyembah yang tidak tahu siapa yang disembahnya itu. Ke gereja. Karena emang sudah anak Tuhan. Orang Kristen harus ke gereja. Dia gak tahu Bapak Ibu siapa yang disembah di gereja itu. Makanya Bapak Ibu ke gereja hanya rutinitas saja. Kalau di depan banyak halangan, wah ini sudah mendung nih. Kayaknya mendungnya bakal hujan nih. Gak usah datang deh. Ya Bapak Ibu, kalah dengan hujan. Kalah dengan, aku malas hari ini nih. Hari ini ada acara nih. Nanti aja deh. Bapak Ibu, berarti baru kenal intim dengan Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, penyembah yang keliru, penyembah apa sih? Penyembah yang keliru adalah dikatakan di Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung dan bukan juga di Yerusalem. Ini percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria, perempuan yang bukan bangsa Yahudi, jadi mereka menyembahnya berhala. Dan mereka menyembahnya di gunung, di bukit, di tempat-tempat tertentu. Ya. Nah saat itu Bapak Ibu, ya mereka menyembah tempat tertentu. Dan bangsa Israel pun juga menyembah di mana? Di Yerusalem, di mana di situ ada bait Allah. Ya, tapi dikatakan sini, ya, kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung dan bukan juga di Yerusalem. Artinya apa? Tapi ada tempat di mana Tuhan dikultuskan. Sejak Tuhan datang ke dunia, dia mati, bait Allah terbelah dua. Dan setiap kita datang kepada Tuhan, bisa datang kepada Tuhan, dan Tuhan tinggal di depan kita kalau kita percaya. Saat itulah Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi penyembah yang benar, penyembah enggak tergantung tempatnya Bapak Ibu. Enggak di gunung, enggak di bukit, enggak di Yerusalem. Karena Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita, hati kita Bapak Ibu. Jadi tempat, bukan lagi tempat di mana kita mengkultuskan Tuhan tuh ada di situ. Maka kita harus datang ke situ. Gue mau ke sana, kenapa? Di sana ada Tuhan, gue mau nyembah dia di sana. Itu penyembah yang keliru Bapak Ibu. Penyembah yang benar, penyembah yang gak tergantung sama tempatnya. Bapak Ibu, sebab kenapa? Sebab dia tahu Tuhan dalam kehidupan dia. Dan dia tahu menyembah Tuhan adalah menyembah
adalah suatu gaya hidup, Bapak Ibu. Bukan berarti nggak boleh datang ke tempat tertentu untuk berdoa, boleh saja. Tapi itu bukan fokus kita ke sana kalau kita berdoa. Aduh gua kalau nggak ke sana tuh gua nggak bisa berdoa deh. Gua nggak bisa, ya nggak mood, nggak ada hadirat Tuhan. Di sana tuh hadirat Tuhannya luar biasa. Ke sana tuh gua baru merasakan hadirat Tuhan. Itu penyembah yang keliru Bapak Ibu. Penyembah yang hanya tergantung sama tempat. Penyembah benar, penyembah yang nggak tergantung sama tempat. Penyembahan benar adalah penyembahan yang dari hati kita yang terdalam. Ucapan kasih, syukur sama Tuhan. Tempat dimanapun juga kita bisa menyembah Tuhan. Kan hati kita yang bicara, Bapak Ibu. Ya sering saya dengar, gue gak bisa nyembahan Tuhan nih. Kayaknya tempatnya gak enak nih. Kurang apa ya? Kurang lah. Itu penyembah yang keliru Bapak Ibu. Penyembah yang benar enggak tergantung tempat Bapak Ibu. Karena penyembah yang benar adalah penyembahan dari hati dia Bapak Ibu. Ya, jadi jangan mengkultuskan tempat-tempat tertentu untuk saudara berdoa. Bukan enggak boleh, boleh. Tapi jangan jadikan utama kalau saudara berdoa harus ke sana. Bisa ngerti maksud saya Bapak Ibu? Iya. Penyembah yang keliru, penyembah yang mengkultuskan tempat tertentu untuk bisa berdoa. Kalau nggak di situ, kayaknya nggak bisa berdoa nih, nggak naik kayaknya. Kayak hadirat Tuhan kayak nggak turun nih, kayak gue anak-anak naik ke atas nih. Ya iyalah, lu di situ aja. Karena hati lu nggak, hatinya kita nggak benar. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga, penyembah yang keliru. Ya. Penyembah yang hanya fokus kepada penyembahannya Bapak Ibu. Beda antara penyembah dengan penyembahan. Penyembah adalah pribadi yang menyembah. Kalau dia menyembah Tuhan, pribadi inilah menyembah Tuhan. Tapi kalau penyembahan Bapak Ibu itu adalah manifestasi. Ya dari pujian penyembahan kita kepada yang kita sembah. Itu manifestasinya, bentuknya. Dan banyak orang-orang yang hanya fokus kepada penyembahannya saja Bapak Ibu. Di sana emang gak enak, kenapa musiknya kacau balau. Gak enak, suara nyanyinya juga lomba-lombaan, balap-balapan. Kayaknya gak enak lah. Nah itu fokus kepada penyembahan. Yang Tuhan cari adalah penyembah, pribadinya Bapak Ibu. Orangnya. Kalau orang sudah menjadi penyembah Bapak Ibu, dimanapun dia berada, ya mungkin alat musik cuma alat musik keyboard saja, ya mungkin gak ada singernya, cuma WL doang, dia tetap bisa menyembah Tuhan. Karena dia gak kejar penyembahannya, karena dia adalah penyembah sendiri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ya jangan fokus kepada penyembahannya. Itu apa? Itu hanya manifestasi. Iya, dalam bentuk pujian, penyembahan, ya. Fokuslah pada penyembahnya, diri kitanya, kehidupan kitanya Bapak Ibu. Kalau kita sudah fokus bahwa kita adalah penyembah, maka apapun juga lingkungan kita. Iya, suaranya mungkin sound systemnya pas-pasan. Iya, kita enggak terpengaruh. Karena kita fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada penyembahannya. Tapi jadilah penyembah diri kita. Bereskan kehidupan kita Bapak Ibu. Amin. Nah ini yang keliru Bapak Ibu seringkali. Yang Tuhan bilang, aku mencari penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang gak tergantung sama tempat. Penyembah yang gak tergantung sama alat musik. Penyembah yang gak tergantung sama kondisi apapun juga. Tapi ketika dia menyembah datang kepada Tuhan, dia bisa menyembah dengan baik. Bahkan ketika orang melihat dia, orang tahu ini anak Tuhan. Melalui gaya hidup di mana dia memuliakan Tuhan. Jadi penyembahan yang benar adalah penyembahan gaya hidup di mana terimpartasi kasih hormat kepada Tuhan.
yang diimpartasikan dalam kehidupan sehari-hari dan semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya sedikit agak ngeri-ngeri pada bengong semua. Bapak Ibu bisa ngerti, nangkep ya? Ngerti katakan, heeh. Puji Tuhan, biar santai sedikit, biar saya nggak tegang juga. Oke Bapak Ibu, nah sekarang bagaimana kita menjadi penyembah yang sejati atau yang benar di mata Tuhan, itu yang penting. Setelah kita tahu penyembah yang keliru dan kita mungkin sudah ada di dalamnya, yuk kita keluar ya dari penyembahan kita yang keliru. Kita jadi penyembah yang sejati, penyembah yang benar. Seperti apa sih penyembah yang benar di mata Tuhan, yang sejati di mata Tuhan? Dikatakan Bapak Ibu, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang sejati atau penyembah yang benar adalah ketika dia menyembah dalam roh dan menyembah dalam kebenaran. Dua hal, roh dan kebenaran. Kenapa? Tuhan adalah roh dan setiap kita harus menyembah di dalam roh Bapak Ibu. Dan dalam kebenaran. Dua hal, roh dan kebenaran itu harus berkesinambungan. Jangan hanya menyembah dalam roh. Wah berbahasa roh. Ya hidupnya di alam roh Bapak Ibu. Tapi kebenarannya dilupakan. Akibatnya apa? Orang ini selalu ngeroh Bapak Ibu. Gue ngeliat Tuhan hadir. Tuhan melayang-layang. Hidupnya di alam roh Bapak Ibu. Harus seimbang dengan Bapak Ibu dengan namanya kebenaran. Kebenaran apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran, itu adalah Allah sendiri. Ini harus seimbang antara roh dan kebenaran Bapak Ibu. Dan penyembah yang benar, penyembah sejati adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu saling berkolerasi, saling melengkapi Bapak Ibu. Gua nggak percayalah sama roh, gue percaya kebenaran aja. Akibatnya kalau dia satu lupakan kebenaran, ya digali, dipelajari, itu jadi ahli Taurat Bapak Ibu. Jadi orang Farisi. Roh Kudus atau Roh Tuhan itu akan menuntun kehidupan kita. Dia akan menjabarkan firman Tuhan yang kita baca yang gak ngerti, itu akan dijabarkan oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Karena itu harus seimbang antara roh dan kebenaran ada pada kita semua. Jangan di roh aja kita Bapak Ibu kita fokuskan, akibatnya kita akan menjadi orang yang aneh Bapak Ibu. Paulus berkata, dia berbahasa roh. Tapi ketika dia berkumpulan bersama jemaat, dia berbahasa yang dimengerti oleh orang. Dia berbahasa roh, Paulus bilang berkata. Tapi ketika di dalam perkumpulan jemaat, dia juga berbahasa manusia yang bisa dia mengerti. Di mana perkataan dia bisa ditangkap dan bisa membangun Bapak Ibu. Penyembah yang benar, penyembah yang menyembah dalam roh dan juga menyembah dalam kebenaran. Roh yang menuntun dia, kebenaran yang menuntun dia juga Bapak Ibu. Ini saling berkesinambungan, saling melengkapi Bapak Ibu. Jangan hanya salah satu rohnya. Gue gak ngerti roh apa sih, gue gak percaya sama roh, gue gak bisa bahasa roh. Gue tahu firman Tuhan, akibatnya apa? Dia akan jadi ahli Taurat dan dia akan menghakimi Bapak Ibu. Orang yang ngerti banyak firman Tuhan, kebanyakan, iya kalau dia gak dituntun oleh Roh Kudus, dia akan banyak menghakimi. Ini harus seimbang Bapak Ibu. Karena Tuhan bilang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan ini harus Bapak Ibu adalah kehidupan kita sebagai penyembah-penyembah yang sejati. Penyembahan berasal dari dalam hati yang tulus dan murni. Dimotivasi oleh kasih kepada Tuhan dan rasa bersyukur atas semua yang Tuhan telah lakukan Bapak Ibu. Menyembah dalam roh dan kebenaran apa? Hidup yang dituntun oleh Roh Kudus dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup dia dituntun oleh Roh Kudus, bukan lagi kedagingan. Dan dia hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang dilakukan sehari-hari Bapak Ibu. Penyembah yang benar adalah penyembah yang menyembah dalam roh. Dia berbahasa roh. Dan dia juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya Bapak Ibu. Dan itu
dilakukan setiap hari, day by day. Gak hanya di gereja dia berbahasa roh, dia dengar firman Tuhan. Tapi penyembah sebenar ketika dia berada di luar sana Bapak Ibu. Penyembah yang benar, penyembah sejati ketika dia berada di luar sana Bapak Ibu. Sehingga orang melihat dia adalah penyembah yang benar di mata Tuhan. Kenapa? Perbuatannya dia itu perbuatan yang menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Ini penyembah yang sejati, penyembah yang benar Bapak Ibu. Bukan hanya ketika di gereja dia menyembah luar biasa banget. Orang sampai kagum, takjub, sampai bengong-bengong. Sampai akhirnya gak fokus Bapak Ibu. Karena melihat bukan itu Bapak Ibu penyembah yang benar. Tapi yang benarlah gaya hidup. Yang hidup itu oleh roh. Dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ini karakter kerajaan Allah. Untuk kita tahu Bapak Ibu menjadi benar di mata Tuhan. Amin. Dan itu harus dilakukan, harus menjadi gaya hidup kita semua. Ini yang penyembah yang benar di mata Tuhan. Jadi gak lagi tergantung Bapak Ibu tempat, gak lagi tergantung sama alat musik. Tapi dia bisa menyembah dimanapun dia berada. Dan orang akan melihat kita. Dan orang akan kenal Tuhan kita. Dan orang akan ikut Tuhan karena kehidupan kita Bapak Ibu. Buku Rick Warren Bapak Ibu, Purpose Driven Life. Kehidupan digerakkan oleh tujuan Bapak Ibu. Menjelaskan bahwa hidup kita dibuat oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan untuk suatu tujuan. Apa? Menjadi penyembah yang benar di mata Tuhan. Hidup kita diciptakan oleh Tuhan, Bapak Ibu, dengan tujuan kita memuliakan Tuhan. Menjadi penyembah yang benar di mata Tuhan. Nah, saat kita gak menjadi penyembah yang benar, kita sudah keluar dari tujuan Allah menciptakan kita Bapak Ibu. Kalau kita salah, itu bisa merusak kehidupan kita Bapak Ibu. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Iya. Handphone ini dipakai buat untuk apa? Komunikasi. Betul kan ya? Nah, kalau handphone ini saya gunakan untuk buat nimpuk anjing, bisa boleh enggak? Bisa enggak? Bisa kan ya? Ada anjing lewat tuh, saya takut, saya timpuk aja. Bisa enggak ini? Kalau enggak kena rusak handphone saya. Berarti sudah lari fokusnya daripada tujuan handphone ini dibuat. Benar ya? Suatu ketika lampu rumah saya putus. Iya. Rusak agak tinggi. Iya. Saya mau betulin lampunya. Saya malas ngambil tangga karena di lantai 3 tangganya. Saya pakai bangku. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Tapi benar nggak bangku buat naik? Bisa nggak betulin lampu? Bisa. Tapi benar nggak tujuan bangku dibuat untuk betulin lampu? Enggak kan ya? Tapi bangku jadi rusak. Iya. Pernah bangkunya patah plek. Karena tujuannya bukan diciptakan untuk betulin lampu, untuk naik. Tapi untuk duduk Bapak Ibu. Nah demikian juga kalau kita tahu tujuan kita adalah penyembah di mata Tuhan. Dan kita gak melakukan Bapak Ibu tujuan kita sudah merusak kehidupan kita Bapak Ibu. Dan juga Tuhan gak dipermuliakan. Tuhan membuat kita, tujuan kita adalah kita menjadi penyembah yang benar di mata Tuhan. Dengan kehidupan kita, gaya hidup kita. Ya, terimpartasi. Memuliakan nama Tuhan, orang akan melihat Bapak Ibu. Tapi kalau depan kita enggak benar, kehidupan kita kacau balau, kita brengsek Bapak Ibu. Ya, maka kita sudah keluar dari gambaran alam buat kita semua Bapak Ibu. Akibatnya apa? Hidup kita jadi rusak. Dan Tuhan juga enggak dipermuliakan. Amin. Jadi Bapak Ibu, yuk kembali kehidupan kita kepada fokus Tuhan ciptakan kita Bapak Ibu. Menjadi penyembah yang benar. Yang menyembah Tuhan dalam roh. Tuhan sudah ngasih kita roh Bapak Ibu. Bapak Ibu harus hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan melalui hidup roh kita. Bahkan ketika kita berbahasa roh Bapak Ibu. Iya. Yang ngerti itu roh Tuhan dengan rohnya kita Bapak Ibu.
Dengan bahasa roh kita membangun iman kita Bapak Ibu. Dengan bahasa roh, bahasa yang dimengerti oleh Tuhan, iblis enggak mendengar. Bukan enggak dengar tapi dia enggak tahu apa artinya doa kita ketika kita berbahasa roh. Tapi kalau kita berbahasa, berkata-kata dengan bahasa manusia, iya bahasa Mandarin, bahasa Chinese, bahasa iya apa itu, iblis tahu Bapak Ibu. Dan iblis akan berusaha untuk menghalangi doa-doa kita Bapak Ibu. Sehingga akan sampai kepada Tuhan. Bukan nggak sampai, tapi sampai Bapak Ibu. Tapi akan menjadi terhambat Bapak Ibu. Jadi saat kita berbahasa roh, kita punya akses kepada Tuhan. Kita punya hubungan langsung dengan Tuhan. Ya, hidup kita, hidup yang dituntun oleh roh Bapak Ibu. Bukan lagi kedagingan. Saat kita dipimpin oleh kedagingan, maka daginglah yang berkuasa atas hidup kita. Dan daging itu bertentangan dengan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kedagingan gak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Amin. Jadi janganlah hidup di dalam kedagingan, tapi hiduplah di dalam roh Bapak Ibu. Dan bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, itu berkolerasi Bapak Ibu. Dan kita menjadi penyembah yang benar di mata Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini, yuk jadi penyembah yang benar. Penyembahnya apa? Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan itu terimpartasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya di gereja. Ya, sebab penyembah benar tidak hanya di gereja tempatnya. Tapi di luar sanalah orang akan melihat kita adalah penyembah yang benar di mata Tuhan. Amin. Karena itulah Bapak Ibu, bangun hubungan dengan Tuhan. Kenali Tuhan dengan baik. Siapa itu Tuhan Yesus. Maka penyembahan kita akan semakin penyembahan yang dalam. Dalam artinya apa? Dalam itu hubungan yang dalam itu intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Enggak terpengaruh dengan lingkungan kondisi, dengan alat musik, dengan cuaca. Kenapa? Sebab kita lah penyembah yang menyembah dari hati kita. Karena kita mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Dan itu terimpartasi, termanifestasi dengan pujian kita, dengan nyanyian kita, dengan doa kita. Amin. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, jadilah penyembah-penyembah yang benar. Tidak hanya menyembah di gereja. Keluar dari sini, Bapak Ibu adalah penyembah-penyembah yang benar. Amin. Ini yang Tuhan mau. Keadaan boleh goncang, tapi keadaan nggak mempengaruhi kita. Kita tetap bisa menyembah Tuhan, tetap bisa memuliakan Tuhan, tetap kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ini yang Tuhan mau untuk kita semua pagi hari ini.